Ya, ini ada 3 pertanyaan sekaligus Ustadz yang berkaitan dengan puasa. Ya. Pertama Ustadz, apa hukumnya mengemut bibir yang basah karena air liur saat puasa? Iya. Kemudian Hukumnya adalah tidak mengapa karena karena dalam fikih puasa ada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang disepakati adalah makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri. Jadi kapan orang masukkan makan, masukkan artinya sampai melewati kerongkongannya, jauhnya, masukkan sesuatu dalam mulutnya, ya kemudian sampai lewati kerongkongan, entah lewat mulut dan juga hidung berdasarkan pendapat yang lebih kuat, ya, entah lewat mulut atau lewat hidung, kapan dia telah sampai ya melewati masuk ya melewati jauhnya, ada bagian ya dari mulut, setelahnya ujungnya ke kerongkongan, masuk ya, kita kerongkongan langsung mulut, nah itu kan ya, kapan dia sudah melewatinya maka batal puasanya. Tapi kalau ada orang dia cuma ada air liurnya terkumpul ya, maka sebagai ulama kita kata balgom itu semacam lendir. Lendir, dia sudah keluar, bagaimana kalau tertelan kembali, ya. Bukan urusan enak tidak enaknya, tapi masalahnya apakah dia boleh atau dia membatalkan atau tidak. Maka umumnya para ulama kita mengatakan dia tidak termasuk diantaranya kalau dia mengulum-ngulum bibirnya dibasah-basahi bibirnya, maka itu tidak menjadi masalah dan dia tidak sama sekali tidak membatalkan puasa. Tidak ada seorang pun yang mengatakan hal itu termasuk perkara yang membatalkan puasa adalah emut-emut bibirnya, ya, atau membasahi bibirnya. Ya silakan bersabar, tapi perkara tersebut tidak membatalkan puasa dan tidak dimakruhkan. Kalau telah bisawab. Baik, sepertinya jawaban ini Ustadz sudah menjawab pertanyaan 2 dan 3. Ini Bahkan berkaitan. yang levelnya lebih tinggi pun tidak mengapa, ya seperti Umar bin Khattab ya, ketika ada seorang laki datang kepada beliau dan mengatakan, wahai Umar, qad halaktu, celaka kak, celaka. Ya kenapa? Qabaltu wa ana shaim. Saya dalam keadaan berpuasa, saya cium istriku. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan ya, kepada dirinya, ara'aita law tamatmatna bil ma. Bagaimana menurutmu kalau engkau berkumur-kumur dengan air? Ya berkumur-kumur dengan air. Kalau berkumur-kumur, apa arti kumur-kumur? Hanya menggerakkan saja, memutar air ke dalam mulut. Kapan ditelan itu minum. Ya. Tapi kalau berkumur-kumur hanya di dalam rongga mulut. Dia mengatakan bagaimana menurutmu kalau berkumur-kumur, dan berkumur-kumur disepakati hukumnya tidak membatalkan puasa. Bagaimana menurutmu kalau berkumur-kumur? Kalau begitu boleh dong. Makanya mengatakan isyarat ya. Ya sebagaimana halnya berkumur-kumur boleh, mencium juga itu tidak, mencium ya bibir istri itu tidak membatalkan puasa. Tapi bukan mengatakan dikiaskan dalam arti modelnya sama berkumur-kumur dengan mencium ya. Tetapi hukumnya sebagaimana berkumur-kumur itu tidak membatalkan puasa, maka mencium juga ya seperti ini juga tidak membatalkan ya puasa. Bahkan dalam Sunan An-Nasai sebutkan bahkan dia musuh di sana. Wasaim, Nabi berpuasa kemudian Nabi mengulum lidah istri Aisyah radhiyallahu taala anha. Sementara kalau mencium kan cuma sekedar apa? Yang ada air liur dengan air liur, itu tidak membatalkan puasa. Walaupun jangan dicoba ya, karena Nabi itu dikatakan yuqabi wasaim, beliau itu mencium istrinya sementara beliau dalam keadaan puasa. Wa kana amlakukum liirbih, dan beliau adalah orang yang paling bisa menyetel, men-setting ya, mengendalikan ya, syahwatnya. Dan kemudian Nabi mulutnya tidak bau karena air liur Nabi, ludahnya Nabi itu jadikan parfum. Ya kalau kita bisa menimbulkan bau yang tidak enak ya, ketika sampai pada tingkatan tersebut. Tapi malah agak jauh melebar ya, tapi intinya tidak membatalkan puasa.